Pasca Perang Dunia Kedua ini sangat menarik karena pertama kondisinya Jepang kalah perang. Kemudian ketika kalah perang, apa sih yang pertama kali yang ingin ditingkatkan? Pasti ekonominya. Sehingga kebijakan pemerintah waktu itu fokus pada peningkatan ekonomi ya. Karena sebelumnya Jepang menggunakan senjata untuk menaklukkan negara-negara Asia dengan memaksakan jiwa nasionalismenya dengan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang menjadi sahabat Asia itu. Sehingga ketika pada fokus peningkatan ekonomi, pertama ya warga repatriasi atau warga yang baru dari luar negeri itu membangun komunitas baru dan mulai usaha produksi bersama dengan bekal pengetahuan dan pengalaman dari luar negeri. Para mantan serdadu perang ya yang dikirim ke luar Jepang itu, dia mempunyai fisik yang tangguh dan mental. Kembali ke Jepang dengan usia produktifnya, segera terjun membenahi fasilitas produksi agar roda ekonomi dapat segera pulih. Kemudian akademisi dan birokrat sepakat bahwa kekalahan perang kali ini pada Perang Dunia Kedua itu karena sistem, metode, dan mutu pendidikan yang masih kurang memadai. Kemudian reformasi pendidikan. Ya, jangan hanya hafal mati, karena kalian tahu bahwasannya pilot kamikaze kan mati demi kaisar ya. Tetapi latih untuk melakukan observasi sendiri dan berpikir mandiri. Jadi pendidikan diarahkan melibatkan unsur 4H, yakni hand, head, heart, dan health. Tangan bekerja, head berpikir, heart dengan hati, health harus sehat. Dan ide ini ya berasal dari konsep Amerika. Kemudian pasca Perang Kedua juga Jepang mulai mengimpor budaya-budaya barat seperti komik, kartun, film, dan produk budaya barat lainnya. Industri militer beralih fungsi memproduksi peralatan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Nah, pada pasca Perang Dunia Kedua ini pada tahun 54 muncul film monster Gojira. Nah, ini ada gambarnya yang ada di PowerPoint ya. Anda bisa menyaksikan kondisi pasca Perang Dunia Kedua Jepang. Gambar yang kiri itu merupakan kondisi bagaimana bekas serdadu memperbaiki pasca dibom, ibu-ibu antri sembako. Ini juga yang menarik yang kanan, gambar kanan, yakni para serdadu itu menjadi tukang membersih sepatu gitu. Nah, ini adalah film Gojira. Perang Dunia Kedua itu ternyata juga muncul anime, judulnya Momotaro Umino Shinpei. Itu semacam diproduksi untuk memenuhi propaganda perang dari Angkatan Laut Jepang. Kemudian muncul itu Tezuka Osamu atau Tetsuwan Atomu yang dikenal dengan Astro Boy. Kemudian muncul penyanyi Jepang pertama kali yang masuk pada Billboard Chart 100 di Amerika tahun 63 dengan menggunakan bahasa Jepang, yakni Kyu Sakamoto dengan judulnya Sukiyaki. Muncul juga Fujiko Fujio. Anda tahu Fujiko Fujio, animator Doraemon, mangaka Doraemon. Kemudian muncul juga Sony Walkman. Walkman, tahu Walkman? Alat musik portable yang bisa dibawa kemana-mana dulu. Jadul ya, dulu dibawa kemana-mana dan dapat dinikmati secara individu. Nah, masuk ke era 80-an, menurut Iwabuchi, budaya pop Jepang itu terus berkembang. Hampir 27% atau lebih dari 1,8 juta manga yang diproduksi di Jepang dikonsumsi, tidak hanya di Jepang tapi di seluruh dunia. Misalnya ragamnya science fiction, olahraga,
tentang perkelahian, aksi-aksi samurai. Itu merupakan tema yang populer pada era 80-an untuk anak laki-laki. Sedangkan tema-tema percintaan dan kisah-kisah remaja yang populer itu merupakan konsumsi untuk anak perempuan. Jadi ada pemilahan pada waktu. Akhir 80-an muncul novelis Jepang Yoshimoto Banana, perlahan populer dengan karya novelnya yang terinspirasi dari manga, yakni Kitchen, NP, dan Lizard. Pada era 90-an ini sangat menarik karena sudah banyak yang menyebar, terutama di Amerika Serikat, sehingga sangat bersaing dengan produk Amerika Serikat itu sendiri. Ya. Pada era 90-an, budaya Jepang sudah menjadikan beberapa negara besar seperti Amerika sebagai pasar mereka melalui anime, Pokemon, Sailor Moon, Dragon Ball. Kesuksesan anime-anime tersebut kemudian membuat Jepang semakin menambah produksi anime mereka. Hadirnya anime sendiri merupakan angin segar bagi acara televisi di Amerika Serikat. Tokoh-tokoh yang merupakan produk budaya populer seperti Batman, Aquaman, dan lain sebagainya itu mulai ditinggalkan karena membosankan. Bagi beberapa orang Amerika Serikat pada masa tersebut, anime-anime lebih memberikan kesan moral, di mana dalam setiap anime yang ditayangkan mempunyai pesan kesuksesan sebuah tokoh merupakan buah dari usaha mereka sendiri, bukan karena bantuan atau pasti menangnya. Anime-anime ini berusaha untuk seperti manusia biasa, dia berjuang untuk meraih kesuksesan seperti itu. Pada tahun 90-an juga di Amerika banyak dijumpai orang-orang yang memperjualkan subtitle dari anime-anime melalui internet. Hal ini juga yang mempengaruhi adanya perkembangan budaya populer Jepang di Amerika. Mengingat Amerika kemudian menjadi pasar yang sangat menarik bagi Jepang, adanya transfer budaya ini membuat semakin meningkatnya minat terhadap budaya yang dimiliki oleh Jepang. Pada tahun 90-an juga mulai memperkenalkan budaya-budaya mereka ke seluruh dunia melalui penjualan franchise, acara-acara TV, dan lain sebagainya. Mengingat pada tahun ini Jepang telah dianggap berhasil dan menyebarkan produk-produk budaya populernya, pada pertengahan era 90-an beberapa TV show Jepang tidak hanya dapat dinikmati di Jepang, seperti anime Pokemon, Yu-Gi-Oh! Itu mulai menyebar ke seluruh dunia. Musik J-pop atau Japanese pop pun juga mulai merambah ke pasar Asia. Bahkan negara Indonesia, beberapa grup bandnya sudah mulai menggunakan aliran ini untuk musik mereka, seperti J-rock yang terang-terangan menggunakan huruf J di depan, yang merupakan kependekan dari Japanese rock. Kan tetapi musik yang berasal dari Jepang sendiri menuai banyak kritik dari beberapa kalangan pengamat musik baik di Jepang maupun di Barat. Pada era tahun 90-an juga muncul Nintendo. Anda tahu Nintendo atau tidak tahu ya? Sekarang Sony PlayStation atau masih ada ya. Nintendo juga mulai populer pada tahun ini. Perkembangan game konsol atau game yang berhadapan-hadapan dengan komputer itu terhitung cepat. Karena pasarnya sendiri tidak hanya di Asia, akan tetapi juga di Barat. Bahkan toko Mario Bros melebihi kepopuleran Mickey Mouse. Kesuksesan Nintendo sebagai produsen game kemudian diikuti dengan perkembangan game konsol lainnya, yakni Sega, kemudian Sony PlayStation. Pada era 2000-an, pemerintah melihat bahwasannya ternyata budaya populer Jepang ini sangat menguntungkan. Pada awal 2000-an, Perdana Menteri Jepang mulai fokus pada kebijakan budaya populer sebagai sumber daya yang potensial untuk mendatangkan para turis. Jadi pemerintah Jepang memanfaatkan produk-produk budaya mereka sebagai ikon dari promosi-promosi yang dilakukan oleh Jepang. Nah, ini selaras dengan konsep yang dibawa oleh McGrath tentang Japan National Cool,
yang berisi tentang pujian mengenai strategi Jepang dalam menyebarkan budaya populernya. Secara kebetulan juga pada tahun tersebut anime Spirit Away memenangkan Oscar sebagai Best Animation Picture. Oscar merupakan ajang bergengsi di dunia. Spirit Away sendiri merupakan sebuah anime yang menceritakan tentang perjuangan seorang gadis kecil bernama Chihiro untuk menyelamatkan orang tuanya yang ditangkap oleh makhluk dari dunia lain. Kemudian Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi mendeklarasikan bahwa Jepang memiliki intellectual property based nation. Menggunakan budaya populer, Jepang dapat merajai pasar internasional terutama di bidang produksi budaya populer. Jepang kemudian fokus kepada industri-industri kreatif mereka. Pada tahun 2003, Jepang memasang target yang ambisius, yakni 10 juta turis yang mengunjungi Jepang. Pada tahun 2010 kemudian dikenal dengan program Visit Japan. Kampanye Visit Japan menggunakan percampuran antara budaya populer dan budaya tradisionalnya untuk menarik para turis. Kampanye ini dapat dikatakan cukup sukses karena terjadi lonjakan yang sangat signifikan terhadap kunjungan wisatawan asing ke Jepang. Ketika lonjakan tersebut terjadi, tentu pemerintah Jepang harus punya strategi lain untuk menambah income ekonomi ya, melakukan pembuatan landmark atau ikon untuk mendukung promosi terhadap budaya Jepang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan wisatawan asing di Jepang. Pembuatan landmark itu sendiri juga menjadi ikon budaya populer di Jepang. Pada tahun 2007, pemerintah Jepang kemudian fokus terhadap ekspor budaya Jepang demi semakin menarik wisatawan kunjungan ke Jepang. Contohnya ada kebijakan membangun Museum Manga Internasional di Kyoto. Kemudian Creative Industry Promotion Office didirikan. Tujuannya adalah menyebarkan budaya populer Jepang. Ini termasuk kebijakan soft power. Muncul AKB48 di Jepang, Indonesia JKT48, Tiongkok SHN48, Thailand BNK48 dan lain-lain sebagainya. Sehingga upaya pemerintah Jepang tersebut tujuannya adalah untuk pengembangan diplomasi budaya populer Jepang dengan wacana kebijakan Cool Japan yang sebelumnya dinamakan kebijakan konten industri. Sebagai contoh, muncul misalnya pengembangan Cool Japan ini muncul akibat adanya dorongan untuk mencari sumber kekuatan sekaligus sarana pembentukan identitas nasional Jepang kembali melalui nation branding sebagai sarana hubungan internasional yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan budaya. Anime dan manga dianggap sebagai sektor unggulan Jepang dalam proyek Cool Japan. Simpulannya, hasilnya pemerintah Jepang sukses dalam memanfaatkan anime untuk memberikan pengaruh, influence pada tingkat internasional sehingga menghasilkan power of opinion dari masyarakat dunia terkait identitas atau image atas budaya populer maupun tradisional yang berintegrasi dan menjadi bagian dari masyarakat Jepang, yang pada akhirnya menjadi budaya-budaya tersebut ikon yang berkesan, mudah dikenali dan khas dari Jepang. Sehingga tahun 2016 The Association of Japanese Animation AJA dengan perhatian secara dukungan besar dari pemerintah Jepang terhadap anime sebagai salah satu sektor unggulannya, industri anime Jepang mengalami peningkatan secara terus-menerus mulai dari tahun 2013. Di tahun 2016, industri anime mencatat pertumbuhan positif selama 4 tahun berturut-turut dan melampaui angka 2 triliun yen. Sehingga peningkatannya 109% dari 2013 tadi. Secara keseluruhan domestik dan luar negeri tiap tahunnya. Jika dilihat melalui tren penjualan di luar negeri, industri anime mengalami peningkatan secara signifikan yakni 171,9% mulai dari tahun 2013. Sehingga apa yang dilakukan Jepang sebagai sebuah strategi ini tadi menggiring opini masyarakat terkait bagaimana melihat Jepang sebagai suatu
identitas bahwasan Jepang itu maju, tapi juga tradisi, ternyata penuh perjuangan dan banyak gagasan-gagasan yang dimunculkan oleh para intelektual yang bersinergi dengan pihak swasta di Jepang. Paling tidak dari sini Anda bisa menyaksikan bahwasanya bagaimana Jepang itu meramu budayanya sebagai bagian dari pendapatan sektor industri kreatif yang sangat digemari terutama oleh anak-anak muda di seluruh dunia. Demikian kuliah saya kali ini, semoga kalian dapat memahami bagaimana budaya populer Jepang muncul, bergerak, berproses sehingga menjadi suatu komoditi yang banyak dilirik pihak, banyak mendatangkan income bagi negara Jepang. Terima kasih, salam sehat, tetap cool ya, seperti pedomannya Cool Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.